Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalian semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita berjumpa lagi ya, hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 kita berjumpa lagi lewat udara ya, dalam pembelajaran tematik, yaitu tematik 4F, cita-citaku. Anak-anak, kita walaupun masih belajar jarak jauh, namun Bu Guru harap kalian semua harus semangat dan semangat terus ya. Jaga kesehatan agar kalian sehat terus ya. Patuhi protokol kesehatan. Dan juga kita doakan kepada teman kita yang saat ini sedang sakit agar cepat sehat dan dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Baik anak-anak, kita langsung saja ya belajar tematik hari ini. Nanti disusul dengan pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran kebaharian. Namun kalian siapkan dulu ya buku-bukunya, buku tematiknya, buku tulisnya, dan juga alat-alat tulisnya. Dan juga kalian harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam melakukan kegiatan hari ini. Doakan juga orang tua kalian agar tetap sehat selalu. Baik anak-anak, kita mulai saja ya. Tematika 4F, yaitu pada subtema 3 ya, tentang pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, pembelajaran 1 kita mulai pada halaman untuk pembelajaran 1 kita mulai ya pada halaman 82 ya. Kalian buka bukunya halaman 82. Pembelajaran 1, meraih sebuah cita-cita membutuhkan usaha yang besar. Kunci untuk meraih cita-cita adalah tidak mudah putus asa. Ya, Bu Guru ulang. Kunci untuk meraih cita-cita adalah tidak mudah putus asa. Banyak di antara kita yang mungkin sering mengeluh, bahkan putus asa dan berhenti melakukan sesuatu yang dianggap sulit dilakukan. Padahal jika kita bersabar dan berusaha lebih keras lagi, pasti kita akan mencapai cita-cita. Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Oke, kita lanjutkan. Mendeklamasikan puisi dan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ya, kalian baca nih. Mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kalian tahu nggak lafal? Lafal itu adalah cara seseorang untuk mengucapkan bunyi bahasa. Ya, jadi lafal adalah cara seseorang untuk mengucapkan bunyi bahasa. Nah, di situ kamu perhatikan kalau baca puisi, ya. Intonasi. Intonasi itu apa? Intonasi adalah tinggi rendahnya pada kalimat yang dibacanya, ya. Jadi kalau membaca puisi harus perhatikan lafalnya, intonasinya, ekspresinya. Ya, ekspresi itu apa? Ya, saat kamu
membacakan puisi, puisinya itu sedih ya dibacakan dengan sedih. Kalau puisinya senang dibacakan dengan senang. Nah, itu ekspresi ya. Nah, saat mendeklamasikan puisi sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Lafal harus jelas. 2. Intonasi sesuai dengan isi puisi. Apabila puisi itu tersebut bersemangat, sebaiknya diberi tekanan lebih tinggi ya. 3. Penggunaan jeda. Jeda itu berhenti ya, saat berhenti. Jeda dibagi menjadi 3 jenis. 1. A. Jeda untuk mengambil napas. B. Jeda untuk pergantian baris. Dan C. Jeda lama untuk pergantian bait ya. Yang keempat, ekspresi sebaiknya sesuai dengan isi puisi. Apabila puisi sedih, maka ekspresi yang ditampilkan juga sedih. Begitu juga kalau puisinya senang, maka ekspresi yang ditampilkan juga senang ya. Jadi inilah yang harus kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi ya, membacakan puisi ya. Jadi lafalnya, intonasinya, penggunaan jedanya, ekspresinya itu harus benar-benar diresapi. Baik, kita lanjutkan. Mencari informasi. Membuat skema pelestarian sumber daya alam hayati dalam bentuk poster. Kamu bisa lihat di halaman 83. Halaman 83 ya. Membuat skema pelestarian sumber daya alam hayati dalam bentuk poster. Dalam menyampaikan pesan melalui poster, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu 1. Informasi dan pesan harus singkat, padat, dan jelas. 2. Tulisan harus dapat terbaca dengan jelas. 3. Poster dibuat semenarik dan serapi mungkin ya. Nah, ini poster. Kalau kalian membuat poster seperti ini ya. Informasi dan pesan harus singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu panjang lebar. Yang kedua, tulisan harus dapat terbaca dengan jelas ya. Tulisannya jangan asal-asalan ya, harus jelas. 3. Poster dibuat semenarik dan serapi mungkin. Jadi kamu buat hiasan-hiasan ya di pinggir-pinggirnya supaya bisa menarik sehingga banyak orang membaca ya. Nah, jadi poster tersebut digunakan sebagai median untuk mengampanyekan ya pentingnya sumber daya alam hayati supaya orang-orang tertarik ya baca puisinya. Kamu ajak itu melalui poster. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sampai ke pembelajaran 2. Itu dimulai pada halaman 86. Kegigihan merupakan kunci keberhasilan meraih cita-cita. Kegigihan adalah kemampuan menghadapi tanpa masalah, tanpa putus asa. Nah, kalau kamu mau meraih cita-cita harus mempunyai sifat yang gigih ya. Kemampuan menghadapi tanpa masalah, tanpa putus asa. Baik, lanjut. Ayo membaca ya, mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar ya. Bacalah teks, berprestasi di tengah keterbatasan materi. Ada di buku cetakmu ya, yaitu pada halaman 86 ya. Nah, ini
Reni menghadiri acara wisuda dengan diantar ayahnya menggunakan becak. Halaman 86 ya. Reni sangat gigih ya meraih cita-cita sehingga mencapai sarjana walaupun orang tuanya hanya seorang tukang becak ya. Nah, kalau kamu baca nanti kamu tahu sendiri apa isinya ya. Jadi kisah tersebut menunjukkan sebuah kegigihan yang luar biasa diperlihatkan oleh Pak Mugiono dan Reni. Pak Mugiono ini bapaknya, Reni adalah anaknya ya. Pak Mugiono itu adalah sopir becak, tukang becak ya. Reni adalah putrinya. Berkat kegigihan dan kedisiplinannya dalam menyelesaikan sekolahnya. Walaupun Reni sudah mencapai cita-cita, ia tetap rendah hati ya. Kalian baca sendiri ya anak-anak ya, halaman 86. Oke, kita lanjut. Menjelaskan dan membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar. Nah, ini 88. Menjelaskan dan membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar. Ini di semester dulu sudah ya anak-anak ya, kalian sudah membuat kolase. Kolase merupakan sebuah seni rupa 2 dimensi ya, hanya 2 dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan antara lain seperti kertas, kain, kaca, logam, pecahan keramik, pasta dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kita dapat menggunakan juga biji-bijian, dedaunan, kertas bekas ataupun kulit buah dan kulit kayu ya. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini kolase dibuat dari daun kering dan ranting ya. Ini sudah pada semester 1 ya anak-anak ya. Nah, ini juga kolase dibuat dari potongan kertas berwarna, digunting kecil-kecil. Jadi ini sistemnya dengan menempel, ditempel dengan lem ya. Nah, ini sudah ya anak-anak ya. Oke, lanjut ya. Nah, membuat kolase cita-cita. Nah, membuat kolase cita-cita. Nah, cita-cita kamu mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, dosen, pilot, atau seniman, seniwati ya, penari, pelukis. Nah, ini kamu bisa membuat kolase cita-citamu ya. Kamu gambar dulu ya. Misalnya kamu gambar seorang guru yang sedang mengajar. Nah, nanti kamu tempel. Nah, silakan kamu praktekkan di rumah ya, kamu buat. Nah, ini alatnya nih. Alat dan bahannya. Pertama, kertas gambar A4 yang sudah digambar pola ya. Jadi gambar kertasnya kamu gambar. Yang kedua, lalu potongan kertas berwarna atau potongan halaman majalah bekas juga boleh kamu potong-potong ya. Lalu kardus bekas sebagai alas kertas gambar lem ya. Jadi kardus, nanti di atasnya baru kamu tempel gambar, tempel kertas tadi, kertas gambar A4 tadi ya. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, langkahnya ini, buatlah gambar yang berkaitan dengan cita-citamu. Dokter boleh, guru boleh ya, pilot boleh, atau penari boleh, wartawan boleh, bebas sesuai dengan cita-cita kalian. Lalu gambar dapat berupa gambar profesi atau gambar benda-benda yang mendukung cita-citamu ya. Lalu kalau sudah, tempelkan potongan kertas warna atau kertas majalah bekas dengan lem hingga menutupi pola dalam kertas. Silakan dikerjakan ya, buat kalian.
Nanti hari Senin kamu foto, kirim ke Bu Guru ya. Hari Senin tanggal berapa Nana? Tanggal 8 ya. Ya, tanggal 8. Silakan dikirim ke Bu Guru. Oke. Kita lanjutkan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan tumbuhan adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan tumbuhan adalah dengan melindunginya dalam tempat pelestarian alam ya, atau tempat pelestarian tumbuhan atau hewan ya. Nah, pertama adalah tempat pelestarian cagar alam. Cagar alam itu ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya ini. Ciri-ciri cagar alam: membiarkan ekosistem dalam suatu wilayah apa adanya. Lalu perkembangannya terjadi secara proses alami. Yang ketiga, manusia dilarang memasuki tanpa izin khusus. Yang keempat, hewan dan tumbuhan dilindungi di kawasan ini. Inilah ciri-ciri cagar alam ya. 1. Membiarkan ekosistem dalam suatu wilayah apa adanya. 2. Perkembangannya terjadi secara proses alami. 3. Manusia dilarang memasuki tanpa izin khusus. 4. Hewan dan tumbuhan dilindungi di kawasan ini ya. Nah, cagar alam, contohnya cagar alam Pangandaran, yaitu ada di Jawa Barat. Yang kedua itu tempat pelestarian yang disebut Taman Nasional. Taman Nasional. Nah, bagaimana ciri-cirinya Taman Nasional? 1. Kawasan pelestarian yang mempunyai ekosistem asli. 2. Hewan dan tumbuhan dilindungi di kawasan ini. 3. Dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budidaya serta pariwisata dan rekreasi. Jadi boleh dikunjungi nih anak-anak kalau Taman Nasional ya. Nah, contohnya itu Taman Nasional Gunung Leser ada di Aceh dan Sumatera Utara. Ada juga Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu di Banten. Ini hewan badak bercula 1 ya. Oke, lanjut, yaitu yang ketiga adalah hutan lindung anak-anak ya. Hutan lindung juga tempat untuk melindungi hewan dan tumbuhan ya. Nah, cirinya melindungi hewan, tumbuhan, dan daerah resapan air ya. Itu hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan, Kalimantan Timur contohnya. Yang keempat yaitu kebun raya ya. Tempat kebun raya, tempat melindungi hewan dan tumbuhan kebun raya. Cirinya bagaimana? Menghimpun tumbuhan dari berbagai tempat untuk kelestarian ya. Nah, ciri kebun raya adalah menghimpun tumbuhan dari berbagai tempat untuk kelestarian. Contohnya yaitu Kebun Raya Bogor di Jawa Barat ya. Itulah tempat-tempat melindungi hewan dan tumbuhan. 1, apa tadi anak? Cagar alam, Taman Nasional, hutan lindung, dan kebun raya ya. Mengapa kita perlu melestarikan tumbuhan dan hewan? Kenapa harus dilestarikan tumbuhan dan hewan itu? Apalagi hewan langka ya, agar hewan dan tumbuhan tidak punah ya, tidak habis begitu saja. Karena jika suatu jenis makhluk hidup tertentu punah, tentu akan merugikan kehidupan manusia. Maka hewan dan tumbuhan harus dipelihara dengan baik. Oke, kita lanjutkan.
Ya, kita sampai ke pembelajaran 3. Ya, kita mulai pada halaman 92. Ayo menulis. Nah, kemudian nih wartawannya anak-anaknya. Wartawan kerjanya mencari informasi. Wartawan adalah sebuah profesi yang luar biasa. Wartawan tidak hanya mencari berita atau informasi tentang tempat-tempat indah, ya. Kan tetapi mereka juga bertemu banyak orang, mulai dari orang biasa hingga tokoh-tokoh besar dalam negeri maupun luar negeri, ya. Wartawan mewawancarai narasumbernya untuk memperoleh berita. Nah, ini juga sangat mulia ya anak-anak ya, wartawan itu. Nah, ini baik sekali. Kalian boleh mempunyai cita-cita menjadi wartawan, ya. Kerjanya tidak hanya mencari informasi saja, ya, tapi juga banyak, ya. Bertemu banyak orang biasa, orang tokoh-tokoh besar, ya, baik orang dalam negeri maupun luar negeri. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Sikap toleransi antar umat beragama. Kalian tahu ya, agama di Indonesia ada berapa? Ada 6, ya. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Kalian sudah belajar dan sudah mengerti. Agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Nah, tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Tempat ibadah umat Kristen, gereja. Kristen Protestan, ya. Tempat ibadah umat Katolik, gereja. Tempat ibadah umat Hindu, pura. Tempat ibadah umat Buddha, wihara. Tempat ibadah umat Konghucu, kelenteng, ya. Nah, kita harus saling bertoleransi, saling menghormati. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Itu apa? Apa tingkah laku kita supaya persatuan dan kesatuan tetap terjaga walaupun berbeda-beda agama? Nah, 1, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain, ya. Nah, ini sikap kita apabila kita mempunyai teman atau sahabat yang berbeda, tetapi tetap bisa bermain bersama-sama, ya. Menghormati teman yang sedang beribadah, bermain tanpa melihat perbedaan agama, tidak memaksa agama kepada orang lain. Maka akan terwujud persatuan dan kesatuan. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ya. Kalian buka halaman berapa ya? Kalian bisa baca ya anak-anak ya. Harus teliti bacanya. Nah, persebaran sumber daya alam di Indonesia. 1, persebaran hasil pertanian, ya, yaitu padi, ya. Padi atau beras. Di mana yang banyak menghasilkan padi? Nah, di Indonesia itu banyak sekali daerah-daerah yang menghasilkan padi. Karena ini sebagai makanan pokok bangsa Indonesia, ya. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan juga Nusa Tenggara Barat. Dan banyak lagi tempat-tempat yang lain, ya. Nah,
Yang kedua jagung, ya palawija nih anak-anak. Ini juga sebagai makanan pokok nih dulu ya anak-anak orang Madura nih. Nah, di mana yang banyak menghasilkan jagung? Ya, yaitu Jawa Tengah. Termasuk Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Jawa Timur itu Madura. Lalu Sulawesi itu daerah Minahasa dan sekitarnya. Danau Tempe ya. Ini banyak menghasilkan jagung. Lalu yang ketiga ubi kayu atau singkong ya. Ubi kayu atau singkong. Tempat yang menghasilkan ubi kayu yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah ya, Wonogiri, dan juga Yogyakarta, itu Wonosari ya. Ini banyak menghasilkan singkong atau ubi kayu. Yang mana dulu juga dipakai sebagai makanan pokok. Jadi singkong ini, ubi kayu ini dijemur ya, lalu nanti ditumbuk sehingga menjadi makanan pokok bagi penduduk Wonogiri, Wonosari ya, namanya gaplek namanya. Oke, lanjutnya yaitu kacang tanah ya. Kacang tanah banyak dihasilkan di daerah mana saja, yaitu Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah ya, Solo, Semarang, Jepara, Rembang, Pati, itu banyak menghasilkan kacang tanah. Jawa Barat itu Cirebon, Bali dan Nusa Tenggara Barat, Lombok itu juga banyak menghasilkan kacang tanah. Rata-rata bangsa Indonesia senang dengan kacang tanah ya. Selain untuk makanan juga bisa untuk bumbu pecel dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kedua yaitu penyebaran hasil perkebunan ya. Satu teh. Teh itu yang banyak menghasilkan teh yaitu di Jawa Barat. Itu termasuk Bogor, Sukabumi, Garut ya. Itu teh. Biasanya di dataran tinggi hidupnya. Jawa Tengah juga ada yaitu di Pegunungan Dieng, Wonosobo ya, Temanggung, dan juga Pekalongan. Lalu Sumatera Utara itu ada itu di Pematang Siantar dan juga Sumatera Barat ya. Teh itu hidupnya di bukit atau di dataran tinggi. Yang kedua yaitu tumbuhan kopi. Di mana banyak terdapat menghasilkan kopi? Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur ya, itu banyak kopi. Lalu karet. Ini hasil perkebunan ya anak-anak ya. Karet itu Aceh. Itu di Tanah Gayo, Alas. Lalu Sumatera Utara. Itu daerah Kisaran, Deli, dan juga Serdang. Lalu Bengkulu, Jawa, dan juga Kalimantan Selatan ya, itu banyak menghasilkan karet. Karet itu untuk apa anak-anak? Untuk buat ban ya, dan lain-lain. Apanya yang diambil kalau karet? Getahnya. Kalau kopi, bijinya. Kalau teh, daunnya. Harus tahu ya anak-anak ya. Oke. Lalu lanjutnya itu kelapa. Ya, kelapa ini juga termasuk hasil perkebunan atau kopra. Kelapa bisa dibuat kopra ya. Hasilnya di mana? Di daerah Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, ini coklat nih kesukaan kalian nih, coklat ya. Coklat bisa buat minuman, bisa buat kue dan sebagainya. Mana banyak menghasilkan coklat? Jawa Tengah itu Salatiga. Lalu Sulawesi Tenggara ya, ini banyak menghasilkan coklat. Lanjutnya yaitu pala.
Ya, pala juga hasil perkebunan. Di mana banyak terdapat pala? Yaitu di Jawa Barat dan juga di Maluku. Untuk bumbu ya anak-anak, pala itu. Cengkeh. Nah, cengkeh itu yang diambil apanya? Bunganya, ya. Cengkeh untuk bumbu boleh, untuk pewangi ya. Rokok itu juga membuat cengkeh. Jadi di mana yang banyak menghasilkan cengkeh? Aceh, Sumatera Utara ya, yaitu Tapanuli ya. Jawa Barat yaitu di Banten, Jawa Tengah itu di Banyumas, dan juga Sulawesi Utara dan Maluku. Ya. Lanjut yaitu lada. Nah, lada ini rempah ya anak-anak ya, untuk bumbu. Banyak dari Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat nih yang banyak menghasilkan lada ya. Lada itu digunakan untuk bumbu ya anak-anak ya, bumbu masak. Yang banyak menghasilkan yang banyak menghasilkan lada itu Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Ya, nanti kalian baca sendiri yang benar. Ya, oke. Yang ketiga yaitu persebaran hasil kehutanan. Hasil kehutanan itu apa anak-anak? Kayu. Wah, itu banyak, kayu jati, kayu waru dan sebagainya. Ini contohnya adalah kayu keruing ya, kayu keruing, kayu meranti, kayu damar ya, terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi dan Papua ya. Sedangkan kayu cendana itu Nusa Tenggara Timur. Rotan itu di Kalimantan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat ya. Rotan, coba diulang. Rotan itu yang menghasilkan dari Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Maluku ya. Kalau kayu jati itu kebanyakan dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jepara yang terkenal ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan yang keempat yaitu persebaran peternakan dan perikanan. Ternak sapi. Di mana ternak sapi? Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat yaitu Lombok dan Sumbawa. Lalu ternak kuda. Ya. Ternak kuda. Di mana terdapat ternak kuda? Di NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Nah, ini di Pulau Sumba di Sumatera Barat. Nah, budidaya udang dan ikan bandeng. Nah, ini juga nih, udang dan bandeng itu juga hasil perikanan ya. Itu ada di pantai utara Jawa, Sumatera dan Sulawesi ya. Nah, ini dibudidayakan ini anak-anak udang dan bandeng. Lalu tiram dan mutiara dihasilkan di Bali, Maluku dan Papua ya. Baik, nanti baca sendiri ya, diulang lagi, dibaca sendiri, dipahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh peta khusus anak-anak. Ini namanya peta khusus. Peta khusus flora dan fauna ya. Peta khusus persebaran flora dan fauna. Kamu lihat, ini pulau Sumatera, ini pulau Jawa, ini pulau Kalimantan, ini pulau Sulawesi, ini pulau Irian ya, Papua ya. Nah, pulau-pulau inilah yang menghasilkan flora dan fauna. Nah, ini ada gambarnya. Ini gajah ya, Pulau Sumatera ini banyak menghasilkan, dihuni oleh gajah, harimau, orang hutan ya. Nah, kalau Jawa nih kelihatan, Jawa Barat nih badak bercula 1, Banten ya. Ini Kalimantan, nah, orang hutan ya. Nah, ini di Komodo ya, Pulau Komodo. Nah, ini Papua atau Irian, ini burung cendrawasih ya. Ini namanya peta khusus ya, tentang flora dan fauna.
Baik, nanti kamu baca sendiri anak-anak ya. Ini juga peta khusus anak-anak ya. Ini juga peta khusus. Peta khusus yang isinya adalah hasil bumi dan laut di Indonesia. Nah, ini ada keterangannya, gambarnya seperti ini ya. Mutiara, udang, ya, ikan, rumput laut. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, nanti pulau-pulau mana yang menghasilkan? Nah, ada gambarnya. Kamu bisa tahu, oh Sumatera itu hasilnya ini. Jawa apa saja? Kamu lihat gambarnya di sini. Ya, Bali itu apa saja? Ya, di sini ada keterangannya. Nah, Kalimantan juga seperti itu, ya. Sulawesi kamu bisa lihat sendiri, ya. Nah, ditulis, oh di Kalimantan itu hasilnya ini, hasil buminya ini. Kamu lihat nih, kayu kan anak-anak, ya. Ini keterangannya kayu, ya. Silahkan belajar sendiri ya nanti ya, ditulis supaya kalian tahu sendiri ya hasilnya apa, hasil bumi di Sumatera itu apa saja, hasil bumi di Jawa apa saja, hasil bumi Kalimantan itu apa saja ya. Nah, ini kalau belajar di sekolah kamu guru buatin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, ini karena kita masih belajar di rumah, kamu harus kreatif ya, belajar sendiri. Oh, Jawa itu hasilnya ini, Pulau Sumatera hasilnya ini, Pulau Kalimantan ini, Sulawesi ini. Nah, ini udah ada gambarnya masing-masing ya, anak-anak ya. Silahkan belajar sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan lagi, yaitu tentang penekanan dan deklamasi puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kalian tentu tahu mendeklamasikan itu membacakan puisi dengan lagu ya, dengan lafalnya dengan baik. Saat mendeklamasikan puisi, sebaiknya kamu memperhatikan penggunaan tekanan. Tekanan pada puisi itu menambah keindahan puisi. Selain itu, orang akan lebih mudah memahaminya, ya. Mendeklamasikan puisi. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi, yaitu mulai dari isi puisi, tanda jeda, ya. Tadi sudah disebut tanda jeda itu berhenti, ya. Lalu intonasi, lafal, tempo, irama, hingga ekspresi muka, ya. Jadi itulah yang harus kamu perhatikan saat kamu mendeklamasikan atau membacakan puisi, ya. Isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, ya, hingga sampai ke ekspresi mukanya. Baik anak-anak, itulah penjelasan Bu Guru ya, atau ringkasan Bu Guru yang Bu Guru jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Akhir kata Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.